sekarang saya lanjutkan lagi si Dondi setan ini ya. Gayanya banyak sekali kawan ini kawan, selangit. Nah, lihat saja dia mengulas kitabnya saja nggak becus. Tapi sok-sok bicara Bible sampai 200 seri, gila. Bahkan kalau bisa dibilang 300 seri mungkin itu ya. Ya kan, mukanya itu udah kayak siapa, gue lihat. Berbeda sekali kawannya kalau dia ketika pakai jaket gaya-gaya orang Kristen, gagah. Kalau sekarang ini kayak udah penyakitan dia, kayak sudah tua sekali. Lihatlah di apa kalau dia Bible menjelaskan itu kan gagah sekali style-style Kristen dibawanya. Tapi kalau style-style begini kayaknya dia tua sekali ya, kayak muka-muka idiot. Nah, ya kan, lihat. Bahkan juga hari raya yang besar bagi umat Islam. Karena kan selain juga memperingati prosesi daripada iman, ya, iman daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat kita cintai, yang tiap kali kita bersolat selalu kita sebut namanya, ya, di dalam tahiyatul akhir kita. Iman di mana seorang hamba Allah, ya, yang akhirnya beliau juga disebut sebagai kekasih Allah, ya, di mana iman seorang Nabi Ibrahim alaihissalam diminta untuk mengorbankan anaknya yang mana ada diminta mengorbankan anaknya juga telah ngarang-ngarang ngekon. Yang benar itu bermimpi, bukan diminta. Coba kita lihat. Kita lihat dulu ya kawan-kawan ya. Apa benar diminta atau bermimpi? Dan siapa yang memberi mimpi itu kawan? Ya kita cobalah dulu cari tahu ya. Surah 37 102 kok nggak salah. Surah 102. Bentar ya kawan-kawan ya. Nah ini. Nah, ya. Maka ketika anak itu sampai pada umur buka kurung tutup kurung pada umurnya, sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Tidak ada yang memerintahkan dia, tapi dia bermimpi dapat penglihatan bahwa dia menyembelih anaknya. Maka pikirkanlah bagimu pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Buka kurung tutup kurung kepadamu, Allah kepada insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk yang sabar." Jadi kawan, di sini tidak ada diperintahkan Allah supaya Ibrahim menyembelih anaknya, tetapi dia bermimpi, ya kan? Dan Ismail menjawab, Ismail yang mengatakan apa yang diperintahkan buka kurung tutup kurung ini. Saya jadi bingung di manalah di dalam tulisan ini kalimat Allah ini ya, yang diperintahkan Allah. Ini bahasa Arabnya dia. Apalagi buka kurung tutup kurung. Maka tatkala keduanya telah berserah diri, dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Mana ada perintah Allah? Di manalah? Di sini ayat sebelumnya katanya kan biasanya gitu kan. Coba lihat ayat sebelumnya. Oke. Maka kami beri kabar gembira. Tidak ada di sini perintah. Melainkan kabar gembira kelahiran buka kurung tutup kurung Ismail. Gak langsung Ismail bu, tapi buka kurung tutup kurung. Nah perintah mana? Ayat 100. Ayat 100 si Ibrahim meminta anak. Ya. Jadi tidak ada di sini perintah. 102 pun bukan perintah. Paham kalian kawan-kawan ya? Mereka tidak mengerti kenapa Ibrahim mempersembahkan anaknya. Jawabnya karena mimpi. Bahwa di dalam mimpinya Ibrahim muncullah itu. Itu bukan perintah, mimpi. Yang mana perintah? Ini kalimatnya loh. Saya tidak menambahi, tidak mengurangi. Saya hanya membacakan saja. Ya, surah 37 ayat 12. Maka ketika anak itu sampai buka kurung tutup kurung pada umur, sanggup berusaha bersamanya buka kurung tutup kurung, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu.
Tidak ada itu perintah Tuhan. Tetapi Ibrahim bermimpi menyembelih. Paham ya? Kemudian si buka kurung tutup kurung Ismail mengatakan, ya laksanakan Bapak katanya. Ya kan, perintah buka kurung tutup kurung Allah. Unik kawannya. Jadi apa lah sebenarnya yang mereka nggak paham apa yang mereka imani. Aduh. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau berkorban sekarang kan sudah saya katakan, karena itu untuk apa namanya dia memberikan hewan ternaknya itu ya. Kalau kita berpenghasilan, hewan ternak kita menghasilkan ya. Kita lanjutkan dikit lagi Dondi Setan ini ya, yang sudah kelihatan langsung tua menuainya. Sangat dicintainya, yang mana beliau membutuhkan waktu yang begitu panjang untuk menunggu anaknya, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan iman yang sangat teguh, Nabi Muhammad SAW tetap memenuhi perintah daripada Sang Pencipta, sehingga semuanya diganti, ya, diganti dengan sesuatu yang indah. Nah, apa maknanya bagi kita umat Islam? Semuanya diganti dengan sesuatu yang indah. Dia pun tidak mengerti kenapa harus diganti dengan domba. Ya kan? Kita buka lagi ayat tadi, masih banyak itu kelanjutannya kawan-kawannya. Mereka yang tidak tahu asal nyap-nyap aja. Tapi kalau bicara Bible, gayanya selangit. Kayak dia aja ada profesor, doktor, SHMH. Nandar bala-bala bili-bolo. Ya, nah ini. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Inilah saya heran. Al-Quran ragu-ragu menyebutkan sembelihan itu apa. Kalau di Bible dijelaskan domba. Ya. Saya bukakan isi Alkitabnya. Bentar. Kejadian 22. Wah, ada apa dengan Alkitab Mi? Tidak dapat dijangkau katanya. Oh ini bisa. Sabar ya kawan-kawan ya. Kita buka. Habis ini nanti saya membahas. Bagaimana dengan orang Kristen? Apakah bisa memberi bantuan korban? Apakah bisa menerima daging korban? Kalian siap-siap. Ya, aku tampari. Kalau kalian nggak siap, aku tidak bicara. Kalau kalian siap, oke, aku bukakan. Sampai mana tadi? Memang kalau bicara firman Tuhan ini kawan harus tegas. Terkadang tidak sesuai juga dengan kemanusiaan. Nah, kalau di sini dikatakan Kejadian 22, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bayangkan, disuruh dia membawa si Ishak sebagai korban bakaran. Sebelum dia bakar harus dibunuh dulu. Bukan mimpi. Itulah perbedaan Bible dengan Quran. Kalau di Quran dikatakan mimpi, surah 37 ayat 102 tadi. Jadi si Dondi Setan, si Umi tua itu juga tidak mengerti mengapa itu ada. Ya, dia nanti bercerita anaknya Sarah. Siapa Sarah, di mana di situ jelaskan Sarah nggak ada. Siti Sarah lah kan. Ngarang-ngarang bebas saja orang yang suka-suka hatinya. Ya kan? Lalu, ntar ya. Nah, ini. Nah, kita baca lagi. Dikatakan di sini apa? Nah. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Jadi ini firman bukan mimpi kawan. Ya, kalau firman itu diucapkan langsung, kalau mimpi itu bagaimana ya? Ada orang bilang buat tidur lah. Entah apa lah ya. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan. Di sini Bible itu kenapa saya suka baca Bible? Kenapa saya beriman mati-matian kepada Bible? Karena Bible itu setiap kalimatnya tegas, nggak ada keraguan-raguan di dalamnya. Dibilang seekor domba jantan. Ada nggak keraguan? Nggak ada. Ya, kita bandingkan dengan yang tadi itu coba-coba. Kamu bingung.
Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Apa seekor sembelihan yang besar? Dari jenis apa? Apakah gajah? Itu kan yang besar. Oh enggak, itu kan tidak disembelih. Oke, kita turunkan levelnya. Apakah beruang yang besar? Apakah beruang bisa disembelih? Semua bisa disembelih manusia. Oke, itu haram. Oke, turun lagi. Apakah kerbau? Apakah sapi? Bingung. Harusnya itu yang diajarkan oleh orang Sidon di setan ini. Wah, ternyata Tuhan membuat jadi tebusan. Ditebus Tuhan dia dengan seekor, di situ dibilang korban yang besar. Ya apa sebutkan, apakah onta? Onta kan bisa juga disembelih kan besar, tinggi. Paham ya kawan-kawannya? Orang ini nggak tahu, asal nyap-nyap aja. Makanya aku bilang udahlah, gaya kalian aja banyak sekali ya. Kita punya kitab suci masing-masing ya, bahaslah. Lo kok sang debaters membahas, saya tidak membahas apanya ya. Saya kan penyeimbang. Tak mungkin saya biarkan mereka bahas-bahas suka hati perutnya. Saya tidak sesuka hati. Ya. Saya hanya membukakan ayatnya, saya bacakan. Itu ayatnya bahasa Indonesia. Kalau memang saya katakan goblok, Sidon Distan memang goblok. Dia tidak paham, asal ngarang-ngarang saja, tidak sesuai. Makanya saya bilang, hanya saya nanti tinggal yang percaya ya, bahwa Al-Quran itu kitab suci paling sempurna, paling mulia, tidak diubah-ubah, jatuh langsung turun dari langit. Tidak kayak Sidon Distan, ditambah-tambahnya kawan. Memang dalam Al-Quran ada nggak kalimatnya, siapa menambahi akan ditambahkan, siapa mengurangi akan dikurangkannya. Saya belum temukan, nantilah kita cari. Mengapa sekarang kita melakukan kurban? Tidak lain, tidak bukan, yaitu untuk memenuhi kewajiban kita sebagai umat manusia untuk berbagi ya kepada sesama kita. Nah, kenapa orang berkurban dia pun tidak tahu? Dia bilang untuk memenuhi, ya kan? Berbagi sesama kita kan, ya kan? Dia nggak tahu apa ayatnya itu ya dasarnya. Kalau kita baca di Al-Kautsar 2 kan sudah jelas, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Itu kan untuk mendekatkan diri kepada Allah, berkorban itu ya. Bukan hanya untuk berbagi begitu. Nah, ya. Nah ini Al-Hajj 34. Kubukakan dulu Al-Hajj. 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 Ya. Al-Hajj, Al-Hijr, Ibrahim, Hijr, Al-Hajj, ini Al-Hajj 22 ya. Biar dia tahu apa maknanya berkorban itu ya. Ini asal-asal aja. Al-Hajj. Ya. Al-Hajj 34. Bentar, sini 34-nya. 34. Langsung menuju 34-nya. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan buka kurung tutup kurung korban. Agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikurniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Ya. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah buka kurung tutup kurung Muhammad. Kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Ya ada jelas ayatnya kan. Jadi di situ orang hanya untuk menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kepada mereka berupa hewan ternak. Ya. Jadi kalian sudah, semoga kalian paham ya. Sebentar kawannya. Mana apa yang mau titip? Bentar ya. Ada apa nih? Udah mulai seru ya kawan-kawannya. Saya belum masuk loh kepada kekristenannya. Oke. Jadi dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Jadi apa mau kita bilang? Ampunilah dia karena dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan, kan itu aja lagi. Oke, lanjut.
Sekarang saya lanjutkan lagi si Dondi setan ini ya. Gayanya banyak sekali kawan ini kawan, selangit. Nah, lihat saja dia mengulas kitabnya saja nggak becus. Tapi sok-sok bicara Bible sampai 200 seri, gila. Bahkan kalau bisa dibilang 300 seri mungkin itu ya. Sebentar dulu copy dulu alamat StreamYard-nya, biar kita bisa diskusi di YouTube-nya. Oke. Sini saya pin dulu. Nah, lanjut. Apa kata Doni setan? Berbagi kepada tetangga kita, kepada kaum yang mungkin yang sangat memerlukan kenikmatan yang mungkin tidak pernah mereka bisa rasakan setiap harinya. Kenikmatan itu bagi penerima maupun pemberi itu sama-sama nikmatnya ya. Ya, kenikmatan katanya sama-sama nikmatnya, tetapi pahala nggak sama Pak C, ya. Yang menerima pahalanya nggak sebanyak Pak yang memberi. Saya mungkin bisa bercerita sedikit pengalaman bagaimana saya bisa merasakan ya nikmatnya berkorban gitu ya. Oke. Kalau mungkin kita memberikan sesuatu yang rutin setiap hari atau mungkin setiap saat kita bisa berikan kepada sesama kita, itu juga sungguh suatu nikmat yang luar biasa. Tetapi pada satu tahun sekali, kita yang mampu kita membuat atau kita memberikan kurban, baik itu kambing atau domba maupun sapi ya, sungguh buat saya itu adalah suatu pengalaman yang sangat-sangat indah di dalam. Nah, kalau ini saya setuju kawan. Kita belajar memberi, kita memberi itu nikmat kawan. Nikmat, percayalah. Memang pertama berat, karena kita harus mengeluarkan sejumlah uang, berat. Tetapi kalau kita biasakan, makin lama jadi enak, enteng kawan. Ya, itulah kebahagiaan memberi. Kalau ini saya setuju. Saya orangnya sportif kawan. Kalau setuju saya katakan setuju, kalau tidak saya katakan tidak. Kalau cerdas saya katakan cerdas, kalau goblok saya katakan goblok, ya kan? Nah ini langsung masuk pertanyaan dari si Mu'alaf Al-Fatih. Tadi saya kirim daging kurban ke orang Kristen, malah terima kasih ke Muslim biar tahu Muslim itu cinta kasih. Oh ya. Setelah ini akan saya bahas bagaimana pandangan orang Kristen terhadap hewan kurban, ya. Oke. Tanpa memperlama-lama, saya langsung memberikan kalian sebuah pengertian apa dan bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap jikalau ada yang memberi hewan kurban. Pertama, tanyakan dulu mengapa kalian berkorban, berkurban, kan itu. Kalau menurut surat 22 tadi dijelaskan itu apa? Ini ya. Dan ini. Nah, agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Itu kan yang pertama. Yang kedua tadi sudah kita baca di surah apa itu ya, ayat 2 itu ya. Itu menunjukkan ketakwaan. Kemudian surah 34 tadi, surah 37 juga disebutkan bahwa bukan unta itu yang menyelamatkan, tapi keikhlasan atau kepatuhanmu kepada Allah untuk berkorban. Kan itu ya.